Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Kamis Wage ketemu Sabtu Pahing. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 12 ketemu 18, neptu weton jodohnya ketemu 30. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi ya seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejaran berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya, ini Kamis ketemu Sabtu, ini bermakna bercerai. Artinya rumah tangga perjodohan ini diperkirakan tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati. Tipe pati ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini juga tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, tetapi pati di sini terkadang bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Gemini. Ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak, banyak rezeki ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Lunggu. Tipe Lunggu ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti hidupnya mapan ya. Kemudian berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pati ya, ini bertolak belakang ya. Nah, ini 5 siklus yang kedua ini ya kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya, sama-sama tipe patinya. Artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu mungkin saja ini meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi ya terkadang pati di sini bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi. Tipe tunggak semi ini bermakna insya Allah murah sandang pangani ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tegese rezeki lumintu insya Allah ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinukel. Tipe pisang pinukel di sini ada kemungkinan ya perjodohan ini tidak bisa langgeng. Ya, ada 2 kemungkinan ya, yaitu salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi pisang pinukel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe padu. Tipe padu ini bermakna yang bersangkutan ini ya ada kemungkinan dalam rumah tangga ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran, tetapi hanya di level rendah. Artinya yang bersangkutan ini meskipun sering cekcok atau sering bertengkar, ini insya Allah cepat akur atau rukun kembali ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,9, ini bermakna banyak rezekinya. Ini artinya kalau yang menyangkut sandang pangan insya Allah tidak ada masalah, murah sandang pangan ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 1 lampu kuning, dan 4 lampu merah ya. Lampu merahnya ini sangat banyak ya untuk Kamis Wage ketemu Sabtu Pahing ini ya.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,9 bermakna banyak rezekinya. Sedangkan satu-satunya lampu kuning ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus tipe Padu tadi. Sedangkan keempat lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Sabtu bermakna bercerai, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua juga tipe Pati, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pisang Pinugel ya. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini berarti sama, sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya sebaiknya tidak dilanjutkan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sangat berisiko. Ini termasuk Neptune jodoh ketemu 30 yang sangat berat dan mengkhawatirkan ya, Kamis Wage ketemu Sabtu Pahing ini ya. Baik, kemudian yang kedua ini weton Minggu Wage ketemu Rabu Kliwon ya. Minggu Wage ketemu Rabu Kliwon ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 15, Neptune weton jodohnya ketemu 24. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Rabu ini bermakna yuwono atau tentrem. Ini artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini dibaringi adem ayem tentrem. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, terkadang Pati di sini bermakna Pati rezeki ini atau Pati kebahagiaan ini atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Punggel, ini bermakna ada kemungkinan rumah tangga perjodohan ini juga tidak bisa langgeng. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama mungkin disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau kemungkinan yang kedua ini memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Pati, berarti kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi ya Pati di sini terkadang bermakna Pati rezeki ini untuk Pati kebahagiaan ini atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro. Tipe loro ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan terkadang juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wibowo. Tipe Satria Wibowo ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah kehidupannya ini penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Gemuling. Tipe Lumbung Gemuling di sini bermakna ada kemungkinan setelah menikah justru yang bersangkutan ini mengalami penurunan, pelemahan taraf hidup atau aspek ekonominya ya. Dengan kata lain ya mengalami kebangkrutan gitu ya. Dan ini semua ya berpotensi terjadi lebih disebabkan karena memang perilaku hidup borosnya yang bersangkutan sendiri. Oleh karena itu yang bersangkutan ini nanti mutlak harus bisa memperbaiki perilakunya sendiri tentu saja. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Pesti. Tipe Pesti ini bermakna insya Allah rumah tangganya ini nanti bisa rukun, adem, ayem, tentrem ya. Insya Allah tidak akan banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 6,9, ini bermakna sengsara penghidupannya. Ini yang menyangkut mungkin taraf hidupnya ya
aspek ekonominya, mungkin keharmonisannya ini juga kurang bagus, sehingga dianggap ya secara keseluruhan rumah tangganya ini, kehidupannya ini dianggap sengsara. Ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan dibagi 9. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning, dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pesti. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Lumbung Gemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 6,9 bermakna sengsara penghidupannya. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini juga tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar berarti sama ya, sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sangat berisiko juga. Ya, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan sebetulnya kalau mau dibandingkan dengan Neptu Weton Judo yang ketemu 24 lainnya, ini termasuk cukup bagus juga ya. Minggu lagi ketemu Rabu Kliwon ini karena di kisaran 50% ya potensi keberhasilannya. Padahal Neptu Weton Judo ketemu 24 ini ya cukup banyak juga yang potensi keberhasilan rumah tangganya di bawah 50%. Jadi ya tergantung yang menjalaninya saja ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.